Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dalam ruang kolaborasi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Kali ini kami dari calon guru penggerak angkatan 7 Provinsi Kalimantan Barat dari Kota Pontianak. Anggota kami yaitu Eka Anjasari dari SMP Negeri 14 Pontianak. Saya sendiri Gontramus John Aryo dari SD Katolik Karya Yosef. Evin Midawati dari SD Negeri 05 Pontianak Utara. Pembelajaran sosial emosional adalah proses mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial dan emosional sebagai modal anak dalam berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitar. Dan tentunya, pembelajaran sosial emosional ini bukan hanya untuk peserta didik saja, akan tetapi guru juga sebagai pribadi yang utuh, guru sebagai manajer pembelajaran, dan guru sebagai agen perubahan harus dapat mengendalikan sikap sosial dan kekuatan emosionalnya, sehingga dapat mengendalikan pribadinya dan menjadikan guru yang menjadi panutan. Tujuan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan untuk mengelola kemampuan emosi. Kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Menerapkan pembelajaran sosial emosional atau disingkat PSE pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya yang cukup banyak dipakai adalah PSE dalam kerangka CASEL, yaitu Collaborative for the Advancement of Social and Emotional Learning. CASEL adalah sebuah organisasi yang bertujuan memberikan kampanye dan advokasi untuk penerapan PSE dan berdasarkan pada riset dan bukti ilmiah terkait penerapan PSE. Ada 5 komponen dalam CASEL, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran emosional, kemampuan berinteraksi sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ruang lingkup penerapan PSE yaitu lingkup kegiatan rutin, lingkup integrasi dalam pembelajaran, dan lingkup protokol budaya. Strategi penerapan PSE ada 2, yaitu dalam metode STOP dan metode POC. Poin diskusi kali ini yaitu ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid dan ide penguatan kompetensi sosial emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah jenjang SMP. Ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid, ini bagian yang pertama. Kompetensi sosial emosional yang dikembangkan yaitu kesadaran diri, penciptaan iklim kelas, dan budaya sekolah. Bentuk implementasinya, berdoa sebelum memulai pembelajaran dan mengontrol diri untuk menghargai pendapat teman. Deskripsi kegiatan pembelajaran dalam skenarionya yaitu, guru meminta siswa berdoa sebelum mulai pelajaran. Guru menyampaikan kepada siswa untuk saling menanyakan bagian-bagian tugas yang dapat dikerjakan setiap orang dalam kelompok sesuai dengan kemampuannya. Guru menyampaikan kepada siswa untuk menghargai setiap keputusan yang dipilih setiap orang untuk mengerjakan tugas sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya, guru meminta siswa untuk berdoa setelah pembelajaran. Deskripsi tambahan. Siapa yang terlibat? Yang terlibat adalah guru dan siswa, di mana di ruang kelas dengan waktu pembelajaran 3 JP. Perlengkapan yang diperlukan yaitu lembar teks bacaan, lembar kerja peserta didik. KSE yang dikembangkan, KSE ini yaitu kompetensi sosial emosional. KSE yang dikembangkan yaitu manajemen diri dalam pengajaran eksplisit. Bentuk implementasinya yaitu bertanya kabar teman, membangun rasa kepedulian terhadap sesama. Skenario penerapannya. Guru menanyakan kabar kepada para peserta didik sebelum pembelajaran. Guru menanyakan kesiapan belajar peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Guru memberikan lembar diagnostik non-kognitif
dengan ajuan beberapa pertanyaan emosional kepada peserta didik dengan menjawab menggunakan stiker emotikon sedih, bahagia, dan biasa saja. Guru mengajarkan sebuah yel-yel yang membangkitkan semangat dan motivasi belajar peserta didik. Skenario penerapannya, deskripsi tambahan siapa yang terlibat di mana, waktu dan durasi, dan kebutuhan yang diperlukan. Yang terlibat adalah guru dan siswa di ruang kelas 3JP. Kemudian yang diperlukan yaitu lembar teks bacaan, kemudian lembar kerja peserta didik. Nah, berikutnya adalah kesadaran sosial. KSE yang dikembangkan yaitu kesadaran sosial. Bentuk implementasinya, pengajaran eksplisit, membangun peduli kepada sesama. Deskripsi kegiatan pembelajarannya. Guru mengajak murid untuk memirsa video sebagai stimulus suatu keadaan. Kemudian berdiskusi mengenai tayangan video. Selanjutnya guru memberikan penguatan dan refleksi tentang pentingnya peduli terhadap sesama. Deskripsi tambahan yang terlibat di sini adalah guru dan murid di ruang kelas. Waktu yang diperlukan 2 jam pelajaran. Perlengkapan yang diperlukan yaitu komputer, alat penampil, dan speaker. Yang berikutnya yaitu keterampilan relasi. Bentuk implementasinya dalam pengajaran eksplisit, mengolah konflik menjadi kasih sayang dalam berdamai dengan diri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Deskripsi pembelajarannya, guru membangun suasana kelas menjadi hening sambil memperdengarkan audio musik yang lembut. Guru meminta murid untuk duduk berdua-dua, hening, dan fokus pada suara guru. Guru mengajak murid untuk menemukan 2 hal yang paling berharga dalam hidup. Kemudian, guru meminta murid untuk saling berbagi dengan teman di sampingnya tentang 2 hal yang paling berharga tadi. Setelah itu, guru menginstruksikan jika dari 2 hal yang paling berharga itu dihilangkan salah satunya, apa yang akan kamu lakukan? Guru meminta siswa untuk merefleksikan emosi yang muncul saat dimana memilih salah satu dari 2 hal yang paling berharga, yang kemudian dihilangkan salah satunya. Yang terlibat di sini adalah guru dan murid di ruang kelas, bisa juga di taman sekolah. Perlengkapan yang diperlukan yaitu speaker portable kalau bisa, serta audio yang diperdengarkan. Kemudian KSE yang dikembangkan di sini yaitu pengembangan keputusan yang bertanggung jawab. Bentuk implementasinya yaitu penciptaan iklim kelas, budaya sekolah, yaitu membuat kesepakatan kelas. Deskripsi kegiatan pembelajarannya. Pengurus kelas memberikan laporan hariannya kepada guru bahwa ada permasalahan yang terjadi di kelas. Guru mengajak diskusi pengurus kelas dan meminta pendapat untuk tindak lanjut berikutnya. Dalam situasi kelas, guru memancing semua murid agar mengutarakan permasalahan apa yang terjadi. Guru memberikan ruang usulan atau pendapat bagi semua murid untuk mengambil solusi terbaik. Dari usulan yang ada, guru memandu untuk membuat kesepakatan kelas. Kemudian yang terlibat di sini adalah guru dan murid. Waktu atau durasi jika memungkinkan dilakukan setelah pembelajaran dengan disepakati sebelumnya. Perlengkapan yang diperlukan yaitu lembaran kertas kesepakatan. Yang berikutnya adalah ide penguatan kompetensi sosial emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, khusus pada jenjang SMP. Bentuk penguatan yang diperlukan di sini yang pertama, rapat pelaksanaan salah satu program sekolah berkolaborasi. Kompetensi sosial emosional yang akan dikembangkan yaitu keterampilan relasi dan pengambil keputusan yang bertanggung jawab. Deskripsi kegiatan, mendiskusikan program yang akan dilaksanakan. Dan deskripsi tambahannya yang terlibat kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang bertanggung jawab atas program tersebut, dewan guru,
dan tenaga kependidikan yang ditetapkan akan terlibat dalam program tersebut. Tempat pelaksanaannya di sekolah. Waktu setelah rapat awal tahun atau penentuan program. Durasi sampai selesai. Perlengkapan yaitu alat penayang, alat tulis, dan pengeras suara. Kemudian, ide penguatan KSE yang kedua yaitu workshop PSE. KSE yang akan dikembangkan yaitu kesadaran diri dan manajemen diri. Skenario penerapannya yang pertama deskripsi penguatan yaitu workshop PSE untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan dengan melibatkan pemateri yang berkompeten. Deskripsi tambahan yang terlibat adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah yang bertanggung jawab atas program tersebut, dewan guru dan tenaga kependidikan, dan tentu saja pemateri dan narasumber. Tempat pelaksanaan di sekolah, waktu awal tahun ajaran baru, durasi 3 jam pelajaran, perlengkapan yang diperlukan, alat penayang, alat tulis, dan pengeras suara. Demikian pemaparan dari kelompok 2. Kami mengucapkan terima kasih. Salam dan bahagia.